Terima kasih untuk semangat Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Langsung saja sebelum memulai kegiatan ini, saya akan membacakan kesepakatan. Bila memang sepakat, boleh berinteraksi di kolom chat untuk bilang sepakat atau kasih jempol. Kalau tidak sepakat, boleh raise hand. Nanti dikasih waktu untuk menyampaikan kenapa tidak sepakat. Yang pertama, mohon kepada Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera sepanjang sesi webinar berlangsung, kecuali yang sedang ada keperluan mendesak. Bagaimana? Bapak Ibu sepakat? Boleh berinteraksi di kolom chat untuk menuliskan sepakat atau kasih jempolnya? Baik, terima kasih. Yang kedua, mematikan mic saat pemaparan materi berlangsung. Kecuali ada keperluan mendesak atau sudah diizinkan oleh moderator. Oke, boleh diketik sepakat kalau memang sepakat dengan peraturan ini. Oke, terima kasih. Yang ketiga, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mohon untuk merename nama spasi asal sekolah. Yang terakhir, untuk link daftar hadir akan dibagikan di akhir sesi. Oke, baik. Terima kasih untuk interaksinya di kolom chat. Langsung saja Bapak Ibu sekalian sama-sama kita mendengarkan sambutan, arahan, dan motivasi dari Bapak Sudin PTK Bapak Kasih PTK Sudin Pendidikan Jakarta Utara 2. Sampai grogi ini saya ngelihat Bapak pakai peci. Sampai grogi nyebutin. Kepada Bapak dengan hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa khala rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman guru penggerak Jakarta Utara 2 yang cukup luar biasa mengadakan kegiatan di tengah kesibukan, di tengah libur bersama keluarga malam ini berkesempatan untuk nanti akan berbagi dengan teman-teman yang lain. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam dan zuan gariman dengan kata Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya masih baru pulang dari masjid ini karena buru-buru ada janji. Karena memang jadwalnya setiap malam minggu saya selalu ada kajian kitab gitu. Jadi pulang ambil HP langsung buka link ini. Yang pertama saya berikan terima kasih kepada guru penggerak Jakarta Utara 2. Tapi saya belum melihat di sini ketua guru penggeraknya sudah join belum? Baik itu Fitriana maupun siapa Pusparini atau siapa itu belum hadir. Tolong nanti sudah hadir belum? Karena Tadi baru sempat 27. bergabung, izin Bapak, tadi sempat bergabung.
mungkin sedang terpental. Ini sedang coba kami hubungi lagi. Ya, saya memang sengaja, saya absen satu persatu, karena saya melihat komunitas guru penggerak Jakarta Utara itu kan banyak. Kenapa baru 27 nih, itu pun sudah terlambat 17 menit, nah 27 ini. Yang pertama, tentunya saya ucap terima kasih kepada teman-teman semua yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ini adalah orang yang punya komitmen tinggi terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain dalam konteks nilai sosial. Artinya narasumber-narasumber yang hari ini berkenan hadir memberikan sharing experience, keilmuannya, itu kalau tidak punya tanggung jawab sosial dan moral tentunya tidak akan mau malam-malam ini berbagi dengan teman-teman. Semoga apa yang teman-teman lakukan itu menjadi nilai ibadah di mata Allah. Terus ini didokumentasikan, baik dokumentasi dalam arti naskah makalah, kemudian daftar kegiatan, fotonya, dan ini menjadi dokumen kekayaan bagi organisasi. Bahwa komunitas guru penggerak di Jakarta Utara 2 ini sudah menjadi bagian dari PMM dengan Mendikbud Ristek, maka manfaatkan ini untuk kepentingan bersama. Ya, saran saya yang saya sampaikan, mohon maaf jika kalimat-kalimat saya ada yang tidak berkenan, tapi karena Bapak Ibu menjadi tanggung jawab saya, karena guru penggerak di Jakarta Utara itu tanggung jawabnya di saya, maka saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa menjalankan perannya secara seimbang. Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, luar biasa tadi motivasi dari Bapak bahwa kita harus menjadi organisasi yang mandiri, tidak tergantung dengan organisasi yang lain, dan ada satu quote yang saya catat, tidak ada yang tidak mungkin bila mau belajar. Namun yang mendapat respon paling banyak adalah yang terakhir, bahwa kita harus seimbang, balance. Nah, mudah-mudahan ini kegiatan terakhir komunitas ya, dilakukan di malam minggu ini, tapi hebat para guru hebat yang sudah bergabung meluangkan waktunya untuk bersama-sama mengembangkan diri. Terima kasih saya ucapkan. Baik, sekali lagi Bapak Guru hebat, untuk link absensi akan dilakukan di-share di akhir kegiatan. Sekali lagi, daftar hadir di-share-nya di akhir kegiatan, tidak di tengah-tengah. Baik, langsung saja kita kenalan dengan salah satu pengurus komunitas guru penggerak Jakarta Utara yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bu Winiarti Lestari. Beliau adalah guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Oh, sama Bu Darti. Baik, ternyata akan diwakili oleh Bu Darti sebagai salah satu koordinator komunitas guru penggerak di Kecamatan Cilincing. Beliau juga guru di SDN Kalibaru 07. Kepada Bu Darti, waktu dan tempat dipersilakan untuk sambutan dari komunitas guru penggerak Jakarta Utara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, siap tidak siap, harus siap untuk JU2. Yang Keren. saya hormati Bapak Dokter, Bapak kehormatan kita, Bapak pemerhati guru penggerak di JU2, Bapak Selihin, terima kasih motivasinya. Kepada teman-teman yang sangat luar biasa malam hari ini, saya sangat surprise gitu, tiba-tiba ditodong ya sama Bu Pia ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali berkat rahmat Allah untuk guru penggerak di JU2, saya lihat mulai bergerak, didukung dengan kecamatan-kecamatannya. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Bu Fitri juga sudah membentuk koordinator Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading
yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, sehingga memudahkan kita untuk koordinasi. Hanya memang kalau untuk pertemuan langsung secara luar jaringan atau PTM, memang belum kita laksanakan karena ketersediaan waktu teman-teman. Kadang-kadang yang ini sedang ikut PP, yang ini sedang daftar PP, yang ini sedang pelatihan, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak mengurangi keefektifan kita untuk bekerja dalam tim. Karena yang pertama kita bisa melakukan lewat WhatsApp. Walaupun tidak kita lakukan secara Zoom Meet atau Gmeet, tapi masih bisa kita rapat melalui WhatsApp seperti kita di Cilincing, mohon maaf sebagai contoh, saya melakukan rapat selama 1 hari 1 malam, silakan bagi mau berkomentar, memberikan masukan, dan lain sebagainya dibuka. Ya, jadi setelah 24 jam baru kita resume gitu. Dan itu saya rasa memang perkembangan zaman harus begitu, karena kalau misalnya kita nunggu Gmeet, nunggu Zoom Meet, nunggu pertemuan, aduh sangat sulit bagi kita-kita sekarang ya, baru jadi guru penggerak aja udah luar biasa sibuknya gitu. Yang kedua, menanggapi malam ini, terima kasih kepada para narasumber yang sebelumnya memang kita sudah kenal. Mudah-mudahan nanti di dalam kita belajar malam ini menjadi contoh bagi saya, khususnya yang ada di Kecamatan Cilincing ya Pak Agus ya. Nanti narasumber di Cilincing juga kita bentuk tim narasumber. Kebetulan Pak Gun selaku pengawas itu meminta kita membuat narasumber, dan insya Allah nanti narasumber ini secara bergantian akan memberikan materi. Tapi dari sekarang memang teman-teman sudah silakan memilih materi apa saja yang dikuasai, didaftarkan di deskripsi grup, yang kemudian nanti apabila Pak Pengawas atau kita sendiri mau mengadakan acara semacam ini, tinggal comot, mereka sudah punya PPT-nya, sudah punya kanvanya, jadi tinggal klik saja seperti itu. Mungkin saya tidak panjang lebar, masih banyak yang perlu disampaikan, tapi saya sangat apresiasi dengan JU2 walaupun tadi tanpa Bu Fitri ya. Bu Fitri kita sedang dalam perjalanan, tadi sudah saya WA, beliau katanya sedang di jalan. Oh ya, berarti ini kita-kita saja. Mudah-mudahan acara malam ini bisa sukses, bisa lancar, dan nanti bisa berseri-seri gitu. Seperti tadi tanggapan Bapak Solihin kita. Terima kasih, demikian Bapak Ibu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bu Dati. Yang saya tangkap adalah optimalisasi koordinasi lewat teknologi. Jadi teknologi itu mendekatkan. Seperti itu. Dari Cilincing kita langsung saja menuju ke sesi pertama kita. Kita jalan-jalan ke Koja. Kita panggilkan, beliau adalah guru bergerak angkatan 5, sahabat teknologi DKI Jakarta. Beliau sekarang bertugas di SDN Rawabadak Utara 07. Kita sambut kepada Pak Taufik Nur Rahman untuk menyampaikan materi di sesi 1. Kepada Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Lutfia atas kesempatan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menyapa, terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Ahmad Solihin MM sebagai Kepala Seksi PTK Sudin Pendidikan Jakarta Utara 2. Dan selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu Guru hebat di SDN, di Sudin Pendidikan Jakarta Utara 2 dan dimanapun yang ikut bergabung pada Zoom Meet kali ini. Izinkan saya share screen. Namun sebelum mulai, izinkan saya ada pantun yang ingin saya sampaikan. Hari Minggu jalan-jalan ke Ragunan, pulangnya jangan lupa lewat Semanggi. Kalau mau tahu memanfaatkan TIK di pendidikan,
Mohon izinkan saya untuk berbagi. Silakan. Keren. Keren. Oke, terima kasih. Izinkan saya berbagi pengalaman dan juga berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, di mana judul dari yang akan saya presentasikan adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran diferensiasi. Saya Taufik Nur Rahman, saya adalah sahabat teknologi DKI Jakarta. Untuk pengenalan mungkin tadi Ibu Moderator sudah memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Taufik Nur Rahman. Tempat tugas saya adalah di SDN Rawabadak Utara 07. Kepesertaan di luar guru saya sebagai guru penggerak Jakarta Utara 2. Yang kedua adalah saya Dewan Eksekutif APKS PGRI Provinsi DKI Jakarta. Lalu saya juga pengurus komunitas guru penggerak di DKI Jakarta, dan yang terakhir sebagai sahabat teknologi tahun 2023 DKI Jakarta. Nah, pada hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang TIK di dalam dunia kependidikan. Mungkin nanti materi selanjutnya akan disampaikan Pak Agus, namun ini saling berhubungan. Di sini ada Bapak Pendidikan Republik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, pernah mengatakan, jika anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Di mana yang kita ketahui, anak-anak itu harus hidup sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alamnya. Terutama anak-anak di bidang SD dan juga SMP dan SMA, anak-anak mempunyai kodrat sebagai anak yang memang belajarnya itu bermain. Oleh karena itu, di sini kita masuk ke pengertian pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai, dibutuhkan masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran diferensiasi ini digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan murid, di mana murid zaman sekarang bisa kita kategorikan model pembelajaran yang digunakan adalah bisa kinestetik, gerak. Yang kedua, audio, pendengaran, audiovisual, pendengaran, dan penglihatan. Di mana 3 kategori itu kita harus penuhi di dalam pembelajaran ini. 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Di mana konten itu sendiri adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Lalu nih yang kedua ada yang namanya diferensiasi produk. Merujuk pada strategi modifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dan yang terakhir ada yang namanya diferensiasi proses, di mana merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Oke, di sini ada Start Action Plan. Kenapa sih di dalam pembelajaran diferensiasi itu kita harus menggunakan IT, di mana ada situasi pengetahuan awal siswa kurang. Pembelajaran itu harus membutuhkan variasi. Tantangannya bagaimana kita mampu meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran dengan menyenangkan dan dapat mengintegrasikan TIK dalam segala situasi yang ada. Lalu aksi, merancang media pembelajaran interaktif yang dapat mewujudkan kolaborasi dan situasi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan segala keterbatasan yang ada. Lalu untuk R sebagai refleksi, melakukan refleksi dan evaluasi bersama murid terkait pembelajaran yang dilakukan dan melaksanakan perbaikan dengan rencana tindak lanjut berikutnya. Nah,
media pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini adalah MPI, di mana MPI ini adalah akronim dari Multimedia Pembelajaran Interaktif. Nah, MPI mempunyai pengertian alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau siswa yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran. Peran dan manfaat MPI yang pertama itu kita dapat meningkatkan interaksi guru dan murid. Yang kedua, meningkatkan pemahaman murid. Yang ketiga, membuat pembelajaran itu lebih menarik dan efektif. Lalu meningkatkan motivasi belajar murid dan mendukung terwujudnya pembelajaran diferensiasi. Kenapa sih MPI ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran diferensiasi? Yang pertama, kontrol ada pada siswa. Jadi siswa itu sebagai manajernya bisa mengontrol media pembelajaran ini secara pribadi. Yang kedua, materi lebih rinci dan lengkap. Yang ketiga, navigasi lebih lengkap. Selanjutnya, evaluasi interaktif dan beragam dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dalam jenis-jenis media pembelajaran interaktif itu ada yang namanya tutorial, bisa berbentuk drill and practice, ada juga yang berbentuk simulasi dan juga instructional games. Di mana dalam pembuatan MPI, kita menggunakan aplikasi Canva, Wordwall, Quizzes, Google for Education, dan juga Lab Share Screen. Contoh MPI yang digunakan, contoh di sini saya coba. Oke, Bapak Ibu, terlihat? Sudah, Ya, terlihat, Pak. Lihat. Sudah, Pak. Jelas. Oke. Oke, di sini contoh MPI yang saya gunakan di kelas saya, di mana di sini ada menu-menu yang akan dimiliki oleh siswa, di mana guru itu memberikan link terhadap siswa di dalam pembelajaran diferensiasi. Di sini saya menggunakan diferensiasi konten karena di sini adalah media pembelajaran. Contohnya di sini saya memberikan link SID. Siswa diberikan pembelajaran, mereka berhak memilih apa yang akan mereka lakukan. Contoh di sini mereka akan menggunakan pembelajaran dengan materi. Maka ketika kita klik, akan muncul buku digital yang akan mereka baca. Di sini yang terpenuhi adalah pembelajaran dengan visual atau penglihatan. Oke. Selanjutnya, maaf. Selanjutnya, izin maaf. Izin, tadi maaf keluar. Share ulang, Pak. Ya, sebentar. Lalu ada di sini video pembelajaran. Ketika kita mengklik, maka nanti dia akan terhubung dengan video pembelajaran yang sudah saya sematkan menggunakan hyperlink. Maka klik, dia akan muncul kepada YouTube, di mana di sini kita sudah memenuhi pembelajaran dengan media audio visual. Siswa dapat melihat dan juga mendengar apa yang akan mereka dengarkan. Oke, maaf. Oke, selanjutnya. Sponsor. Ya.
Selamat datang pada pembelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya di sini juga kita menyediakan game. Nah, selain materi itu ada yang bisa dibaca, ada juga yang bisa ditonton. Lalu kita biasanya kalau anak-anak itu dalam belajar ingin bermain, maka kita sediakan asesmen yang digunakan adalah berbasis permainan. Di sini ada word wall sebagai permainan, sehingga anak-anak dalam belajar itu lebih menyenangkan. Contoh di sini, letak kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Benar atau salah? Misalkan kita jawab benar, nah akan seperti itu. Lalu selanjutnya ada permainan juga, dan yang terakhir saya biasanya menyempatkan lembar refleksi harian, di mana saya menggunakan Google Form untuk diisi siswa supaya kami seorang guru mengetahui apa yang dirasakan oleh siswa pada hari itu. Lalu selain itu saya juga menggunakan game edukasi, di mana game edukasi ini saya buat menggunakan aplikasi Lumi. Pada game edukasi ini kita bisa langsung mengkombinasikan antara materi pelajaran yang kita berikan, video pembelajaran, game, dan juga lain-lainnya yang bisa dijalankan dalam satu media. Contoh di sini ada cover, lalu mata pelajaran yang nanti akan diberikan, atau di sini keterangan mata pelajarannya. Lalu ada video pembelajaran yang diberikan. Siswa tinggal memilih, lalu ada materi yang nanti akan dibaca oleh siswa tersebut. Lalu materi juga, mungkin di sini untuk materi digabungkan dengan video. Biasanya di sini saya membuat video menggunakan aplikasi Canva. Nanti mungkin untuk pembuatan MPI dengan Canva akan diperjelas dengan saudara Agus adalah untuk sahabat MPI. Di sini juga ada game yang langsung bisa dipraktikkan. Ini gamenya adalah tentang mengingat dan mencocokkan, melatih memori anak dalam belajar. Dan yang kedua, memilih mana yang kita benar. Dan kegiatan ini cukup menghasilkan. Berikut dokumentasi kegiatan pembelajaran kami di kelas dalam penggunaan MPI, di mana anak-anak antusias dalam belajar. Selain mereka memegang handphone, tetapi mereka juga menuliskan apa hal-hal yang penting yang ada di dalam handphone tersebut, sehingga kinestetik mereka juga dilakukan. Main game nggak? Ada pertanyaan, apakah media pembelajaran interaktif dapat digunakan secara offline tanpa internet?
Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena MP ini juga dapat menggunakan Microsoft PowerPoint yang disimpan dalam bentuk PowerPoint show. Sesuai mungkin sama dengan Pak Solihin tadi, Pak Haji Solihin, mari kita bergerak menembus batas ketidakmampuan, terus belajar dimanapun dan kapanpun. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya nanti akan lebih rinci lagi disampaikan oleh sahabat saya, Pak Agus, sebagai sahabat teknologi DKI Provinsi Jakarta. Baik, terima kasih sekali Pak Taufik. Ini luar biasa sekali tentang MPI ini. Ketika tadi saya melihat game edukasi, apalagi tentang magnet, yang ada di otak saya cuma satu. Bapak, bagi gamenya dong, gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti bisa di-share materinya di grup menarik. Jakarta Utara. Betul, Plus juga Ibu. gamesnya Pak Taufik sangat membantu sekali nih, karena kelas 4, kelas 5, sama kelas 6 nyambung materinya. Ya Pak Agus ya, langsung saja deh kita panggilkan ini juga pemateri kedua kita, guru hebat kita, guru penggerak Angkatan 5, Jakarta Utara 2. Beliau juga sebagai sahabat teknologi DKI Jakarta, bertugas di Pegangsaan 206 pagi. Kepada Pak Agus dipersilakan. Baik, terima kasih. Antun Pak Agus. Terima kasih moderator. Mohon izin pada teman-teman yang terhormat Bapak Kasih PTK Sudindik JU2, yang terhormat teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Agus. Saya bertugas di SDN Pegangsaan 206 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sini banyak teman-teman saya nih yang sudah support nih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dan terima kasih semua sahabat-sahabat yang sudi kiranya meluangkan waktu malam minggunya dikorbankan. Karena memang waktunya ya udah diatur hanya bisa malam ini. Sementara nanti ke depan tidak ada lagi malam mingguan di depan laptop. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan sukses. Baik, izin share screen. Baik, sudah tampil di layar? Sudah jelas. Tampil bagus. Baik. Sudah. Sudah Pak Agus. Baik, perkenalkan sedikit CV ya. Saya mengajar di Pegangsaan 06 dan guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Kemudian juga saat ini sedang menempuh pendidikan atau pendidikan guru untuk pengajar praktik angkatan 10. Kemudian juga pernah jadi trainer kuisis DKI, guru literasi, kemudian juga pengurus guru penggerak provinsi. Itu saja perkenalan dari saya. Nah, teman-teman, ini menjadi satu fenomena ya, bahwa anak-anak sekarang ini sedang menghadapi sebuah pergaulan yang kita anggap sebagai satu potensi atau juga sebagai suatu ancaman ya. Fenomena yang terjadi seperti ini, kita tahu ya, ada anak yang sudah keracunan atau sudah terkontaminasi oleh games sehingga mengakibatkan beberapa, di sini ada gangguan jiwa, ada masa emasnya terampas, dia tidak main sebebas seperti kita zaman dahulu dan seterusnya. Ini menjadi satu fenomena dan kekhawatiran kita juga, orang tua ya terutama.
Kemudian ini juga ada pengaruh gadget, ya, pengaruh gadget sehingga mengakibatkan kecanduan gawai, kemudian belasan anak masuk rumah sakit jiwa dan seterusnya. Ini adalah fenomena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kecenderungan kegandrungan terhadap penyalahgunaan, artinya harus ada kontrol dari orang tua berkaitan dengan apa namanya bagaimana peraturan itu dibuat. Dalam guru penggerak, teman-teman mungkin ingat ya, teman-teman yang lain juga ada yang disebut dengan kesepakatan. Nah, ini juga mungkin kita akan mengingatkan untuk orang tua dengan anak ada kesepakatan. Penggunaannya seperti apa. Selanjutnya di sini kita mengenal, dan tadi sudah dijelaskan apa topik juga disinggung, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah memberikan satu filosofi bahwa Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan pendidikan ini sebagai suatu kodrat, ya, bahwa anak-anak ini sebagai peserta didik yang merdeka, pendidikan yang memerdekakan anak. Dalam artian sekarang kita sudah memahami bersama ya bahwa anak-anak sekarang ini dengan budaya-budaya yang mereka sendiri juga sebetulnya tidak tahu itu berbahaya atau tidak, karena sosiokultural yang terbentuk di anak-anak sekarang, dan ini sangat kita khawatirkan. Maksudnya apa? Kodrat alam dan kodrat zamannya berbeda, tidak seperti dahulu. Nah, kodrat alam perkotaan ini berbeda dengan alam di daerah perkampungan atau di pinggiran. Kemudian kodrat zaman sekarang, zaman era digital, yang anak-anak ini bisa mengakses informasi, mengakses internet dan berita-berita dari luar tanpa batas. Salah satu yang poin yang kita catat ya. Jadi pengaruh luar yang sudah tidak ada batas lagi atau globalisasi. Nah, dari filosofis Ki Hajar Dewantara ini kita melihat sebuah situasi bahwa fenomena games ini menjadikan sebuah aset untuk kalau kita arahkan untuk pembelajaran, maka akan menjadi sebuah aset atau modal. Atau kebalikannya akan menjadi sebuah tantangan bagaimana kita membuat suatu kesepakatan manajemen antara si orang tua dengan si anak, antara guru dengan si murid, dan seterusnya. Ini menjadikan sebuah tantangan bagaimana pengelolaan itu akan berdampak positif untuk anak-anak kita. Selanjutnya, ini sebagai sebuah contoh kepemilikan pemilikan smartphone ya atau HP. Di kelas saya sendiri ini sekitar 28 siswa dari 32 ini memiliki smartphone atau HP, dan juga tentunya kebanyakan mereka ini memiliki akses internet. Dan kita ketahui bersama bahwa anak-anak sekarang sudah sangat pandai menggunakan gawai, menggunakan smartphone-nya, dan kalau kita tidak melarang dibawa, pasti setiap hari dia bawa. Nah, sekarang untuk penggunaannya boleh kita memberikan kesempatan anak untuk bawa, tetapi kita isi dengan kegiatan yang ada manfaatnya, yaitu game pembelajaran, multimedia interaktif. Kemudian juga kita sengaja memang mendatangkan atau anak-anak membawa handphone ini untuk mengaktifkan akun Belajar ID untuk pembelajaran digital. Karena memang pesan dari tim teknologi atau Duta Teknologi DKI menyarankan bahwa anak-anak ini untuk akun Belajar ID-nya harus aktif, karena memang kebanyakan hanya diberikan akun tapi tidak diaktifasi, dan ini mengakibatkan bahwa DKI ini untuk aktivasi dari akun ID-nya ketinggalan dan termasuk posisi yang masih di bawah. Selanjutnya terkait dengan tantangan ini, karena memang kurangnya pengawasan dari pihak orang tua, kurangnya literasi manfaat gadget yang memberikan dampak positif buat anak-anak. Ini salah satu gambar ketika anak-anak di kelas saya sedang bermain dengan MPI, dengan multimedia pembelajaran interaktif, dan juga ada game pembelajaran. Ini sekilas terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat dan juga di sekolah kami dan di sekolah saya sendiri. Nah, tentunya kita ada 3 pilar utama di sini: pihak sekolah, guru dan orang tua,
ini berkolaborasi, bekerja sama untuk mengarahkan bagaimana anak-anak kita ini biar bisa memanfaatkan akun belajar ID yang sudah ada untuk memaksimalkan, mengoptimalkan pembelajaran digital dengan berbagai platform. Nah, platform yang biasa di sekolah kami, ya di sekolah saya, di kelas saya terutama, yaitu ada Canva for Education untuk membuat MPI, kemudian juga ada Kelas Maya dengan Google Site, Google Classroom juga ini sudah diaktifkan, anak-anak sudah login dengan akun belajar ID. Nah, ini menjadi satu persoalan ketika anak-anak hanya memiliki akun tapi tidak aktif, maka tidak bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa dikampanyekan kembali. Ini juga titipan pesan dari Duta Teknologi DKI Jakarta supaya ditingkatkan kembali aktivasi untuk akun belajar ID. Karena DKI beberapa tahun yang lalu kita memakainya adalah Google Suite Education atau sekarang namanya Google Workspace. Jadi kalau sekarang kita beralih ke akun belajar ini karena memang kapasitasnya 100 GB bahkan lebih ya. Jadi kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi untuk menyimpan berbagai media seperti itu. Ini beberapa platform yang coba sudah saya buat. Nah, kemudian terakhir apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemanfaatan akun belajar ID dan kesepakatan atau juga kesepakatan maupun keyakinan terhadap anak-anak, kesepakatan bahwa penggunaannya harus dengan pengawasan orang tua. Orang tua mendapatkan edukasi terkait manfaat smartphone untuk peningkatan hasil belajar peserta didik, dalam hal ini pembelajaran digital. Nah, teman-teman, ini saya sampaikan sedikit. Mungkin kalau Pak Topik tadi lebih kompleks ya, lebih terintegrasi. Kalau ini lebih sederhana. Jadi untuk pembuatannya memang hanya beberapa beberapa template ya, beberapa halaman saja. Mungkin ini sekitar 20-an, 18 ya, 18 halaman. Nanti akan saya tunjukkan sedikit cara penggunaan, cara pembuatannya. Mungkin teman-teman kalau yang sudah familiar, sudah sering ngoprek dengan Canva itu bukan hal yang baru. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana cara pembuatannya. Selanjutnya adalah mimikri. Pada saat anak-anak sedang mempraktekkan atau sedang bermain game dan juga sedang mengakses MPI, sudah multimedia pembelajaran interaktif. Sama seperti ini juga, memang kita mengharapkan adanya pembelajaran yang interaktif. Jadi tidak fokus satu arah, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan murid-murid kita, sehingga pembelajaran tidak membuat anak bosan. Kemudian kita untuk memberikan Bapak guru, Ibu guru memberikan tugas bisa dengan memberikannya di Google Classroom, bukan hal yang baru. Namun untuk loginnya ini semua diarahkan kepada aktivasi menggunakan belajar ID siswa. Nah, kalau guru saya kira semuanya sudah menggunakannya, sudah mengaktifkannya, namun siswa ini kan terkendala. Beberapa mungkin ada terkendala, tapi kita coba ingatkan kembali, coba kampanyekan kembali sampai semuanya aktif akun belajar ID-nya. Kemudian di sini juga kita selalu udah beberapa tahun yang lalu ya, semenjak kita PDR juga Bapak Ibu sudah nggak asing ada berkaitan dengan kuisis. Bahkan waktu itu ada juga pelatihan untuk guru ya, untuk trainer untuk TOT-nya sudah ada juga. Namun sekarang untuk kuisis ya, untuk akun SND-nya ini harus registrasi kembali. Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga mendapatkan akun free ya yang SND ini, tapi kemudian kita harus aktivasi kembali. Baik, di sini. Oh iya, anak-anak di sini kita memberikan sebuah memberikan macam testimoni. Suaranya tabrakan suara Pak Bisa menuliskannya pada smartphone mereka dan dikirim ke Jambot kita, Jambot yang dibuat oleh guru.
ataupun link lain yang bisa mereka menyampaikannya secara virtual, secara online. Sebagai bentuk bahwa mereka menyampaikan apa nih feedbacknya dari anak-anak pembelajaran digital itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada proses pembuatan atau proses membuat MPI dengan Canva. Saya sedikit menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada, ini MPI-nya saya unjukkan sebentar ya. Di sini ada topik, ada sasaran, ada tujuan. Jadi kemudian yang berikutnya ini ada pendahuluan, ada uraian materi, ada latihan. Ini bisa langsung klik. Kita klik next misalnya, langsung ke halaman berikutnya. Kita membaca materi juga. Baca materi di sini sudah tersedia YouTube untuk anak-anak yang visual maupun yang audio visual, bisa kita klik YouTube-nya. Dan ini sebagai salah satu juga bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita next lagi misalnya, ini akan ikuti navigasi ya. Nah, seperti ini dalam penggunaannya, Bapak Ibu. Nah, jadi dia tersedia navigasi itu untuk menuju ke halaman sesuai dengan permainan. Baik, untuk cara pembuatannya sebelah sini kita coba untuk tampilkan Bapak Ibu. Ini sudah saya coba, sudah saya siapkan di sini game anak pintar. Game anak pintar. Sebelah sini sudah kita siapkan ada materi, ada latihan. Kemudian di halaman berikutnya ada, kalau seandainya jawaban itu menunjukkan benar salah, kita bikin dua, yang satu benar, yang satu salah. Nanti kita tinggal buatkan link ke, atau kalau zaman dulu menggunakan PowerPoint ada hyperlink seperti itu. Dan selanjutnya juga di sini ada sama kayak materinya seperti biasa, ada benar salah dan seterusnya. Ini saya coba unjukkan satu. Bapak Ibu mungkin juga sama udah ada yang membuat seperti ini. Ini hanya saya sampaikan materinya supaya tidak punya hutang. Saya sudah menyampaikan materinya kepada teman-teman. Di sini ada materi ya. Materinya ini kita masukkan linknya. Link materi ini masuknya kemana, ke halaman berapa. Misalnya di sini ya, ini halaman materi visual, ini halaman 7. Nah, berarti kita klik di sini, masukkan linknya, hyperlinknya menuju ke halaman 7. Nah, langsung diklik selesai. Ya. Kemudian kita akan mencoba. Nah, kita tampilkan. Klik materinya. Langsung dia menuju ke materi bagian sini ada visual ya. Baik, selanjutnya oke. Selanjutnya misalnya di latihan sama dengan tadi ya, latihan juga sama. Latihan juga sama, tinggal diklik, masukkan linknya, latihan ini masuknya ke halaman berapa. Nah, seperti itu, dimasukkan linknya di sini, kemudian diklik OK. Juga begitu dengan soal-soal yang lain, maka dia akan pergi ke halaman berikutnya sesuai dengan hyperlink yang dimasukkan. Termasuk di sini next ya, untuk ke halaman berikutnya. Ini tinggal dimasukkan halaman, seandainya di sini halaman berapa ini? Halaman 3, kita mau masuk ke halaman 4 sama. Hanya dibuatkan link hyperlinknya saja, menuju ke halaman berapa, ke halaman berapa. Nah, saya kira ini sangat sederhana dan perlu kita coba dan kita buat. Mungkin lebih kompleks lagi seperti yang Pak Topik buat. Dan kalau yang kompleks ini perlu didatangkan Pak Topik, mungkin bisa ke 06 nanti Pak Topik ya.
Kalau yang sederhana gini nggak usah didatangkan. Jadi bisa. Jangan ke 06 doang, Masya Allah. Mana 06 doang yang mau. Masya Iya, Allah, Pak. baik. Untuk MPI dari saya seperti ini karena saya lebih menitik beratkan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak kita perlu adanya suatu penguatan, jangan sampai mereka salah arah terkait dengan pergaulan zaman sekarang, supaya mereka lebih terarah bagaimana cara pemanfaatan gadget yang baik dan perlu pengawasan sesuai dengan kesepakatan orang tua dan murid. Kalau di kelas namanya kesepakatan kelas. Kalau guru penggerak tahu nih ya Bu Nikmah dan teman-teman Keyakinan lain. kelas. Iya, kesepakatan kelas dibuat. Di Iya. modul berapa itu Bu Nikmah? Modul itu deh. Iya, disiplin positif 1 ya. dari 3 kemarin. Iya. Baik, Bapak Ibu Kesepakatan sekalian, kelas. terima kasih. Mohon maaf terkait dengan penjelasan materi maupun apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon izin kepada para senior, kepada yang lebih ahli. Demikian, mari kita berbagi sedikit yang kita bisa. Maka ketika kita sampaikan, insya Allah akan bermanfaat buat perbaikan pembelajaran kita ke depan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya stop share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali sebenarnya. Jadi kalau kata Pak Agus tadi sederhana, nggak sederhana Pak, saya belum bisa. Saya baru dapat ilmunya tadi ketika Bapak bilang bahwa oh itu tinggal kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga masih harus terus belajar. Tadi yang saya tangkap dari yang pertama kali Pak Agus sampaikan adalah yuk berangkat berbasis aset. Jadi teknologi ini adalah aset kita, mari kita kembangkan teknologi ini menjadi aset yang berguna bagi pembelajaran di anak didik kita. Kalau bahasanya Bu ini yang pernah saya tangkap adalah mengetahui manfaat teknologi. Jadi teknologi itu bukan melulu tentang game, tapi juga banyak yang lain. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin kita buka sesi tanya jawab, silakan tadi mau penasaran, mau belajar, mungkin mau praktek langsung di sini, silakan untuk raise hand-nya atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Dipersilahkan. Saya ya Bu Nikmah. Oke, baik, silakan Bu Nikmah yang sudah semangat dari tadi. Silakan Bu Nikmah. Enggak sih, senang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak Ibu guru semua. Ya, saya mau pantun nih, budaya soalnya budaya Jakarta. Baik, cakep, lanjut. Belum. Empe-empe kapal selam. Cakep. Jangan lupa pakai cuka. Artinya. Belajar dari siang sampai malam demi menggapai cita-cita guru penggerak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih tadi dari Pak Taufik dan Pak Agus. Saya tertarik. Cuma saya ambil pemahaman untuk TIK itu lebih cenderung ke kelas tinggi ya Pak ya, 4, 5, 6. Sedangkan saya mengajar di kelas rendah, kelas yang paling kecil, kelas 1. Bagaimana itu untuk teknik pengajaran? Tadi saya tertarik dengan Pak Taufik dengan mendongeng tuh Pak. Saya ingin belajar bagaimana nih Pak? Oke, untuk baik. kelas rendah Pak ya, pemakaian TIK itu ya Pak ya. Dan satu lagi, ini kan kita belajar sesuai kodrat zaman. Kodratnya kita zamannya ada di daerah kota metropolitan. Bagaimana anak-anak kita yang berada di pedalaman di Indonesia bagian sana gitu, Sulawesi, Kalimantan atau daerah lain yang pedalaman kan banyak guru penggerak. Bagaimana nih Pak untuk menanamkan TIK ini kepada anak-anak di sana biar mereka bisa terimbas gitu dari materi ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali pertanyaannya. Ini juga mungkin ada di benak para Bapak Ibu yang saat ini sedang menyimak. Bagaimana sih penggunaan TIK ini di kelas rendah? Karena dua contoh dari pemateri kita, dua-duanya adalah kelas tinggi. Yang kedua, ada tidak tips untuk tetap menjalankan menggunakan TIK ini, tapi bukan hanya di daerah pedalaman? Di pinggir ibu kota masih banyak guru-guru yang gagap teknologi. Apakah bisa diterapkan? Silakan kepada pemateri kita untuk sharing jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Siti Nikmah
dari SDN Pademangan 06. Oke, saya pernah mendengar dari Duta Teknologi tahun 2023, beliau mengatakan media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang dikuasai oleh gurunya. Teknologi yang baik adalah teknologi yang dikuasai oleh gurunya. Nah, ya, jadi seperti ini Ibu. Ketika kita berbicara tingkatan kelas, baik dia SD kelas bawah ataupun kelas atas, kita harus melihat objeknya siapa. Ketika objeknya tidak bisa menggunakan teknologi yang memang seperti handphone atau smartphone, maka kita biasanya, terutama saya, ketika anak-anak, kalau di Pak Agus kan banyak sekali anak yang punya handphone, sedangkan di saya tidak semuanya punya handphone. Oleh karena itu, saya biasanya kalau tidak menggunakan handphone, saya menggunakan puisis model kertas. Itu termasuk TIK. Jadi TIK di sini itu tidak kompleks harus handphone, tidak seperti itu. TIK di sini adalah segala sesuatu yang berbau teknologi yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Lalu mungkin kalau untuk kelas rendah, saya pernah mencoba menggunakan video pembelajaran, menggunakan Canva. Mungkin bisa saya share screen ya, Ibu, izin. Share screen. Sebentar ya, agak gabut. Di sini saya pernah membuat video pembelajaran di mana sedikit gangguan jaringan. Nah, contoh di sini saya menggunakan SID. Di mana SID ini saya berikan di WhatsApp kelas. Setiap pelaksanaan apapun yang akan saya laksanakan, saya men-share di sini. Jadi ketika ada murid saya berprestasi, saya share. Supaya apa? Supaya murid tersebut merasa senang. Oh, ternyata saya di-share loh, prestasi saya diapresiasi oleh gurunya. Contoh di sini, izin Ibu yang tadi video pembelajaran yang saya buat menggunakan Canva. Oh, ada muncul tidak Ibu? Maaf. Belum, Pak. Oh, belum. Oh, gangguan mungkin. Muncul ya, belum. Mungkin masih loading. Saya tertarik dengan dongeng ini nih Pak, dongeng binatang. Nanti cara membuatnya. Iya. Oke, sudah ada? Ibu udah muncul? Nah, sudah Pak, sudah. Oke. Saya membuat aplikasi Canva. Halo anak-anak. Nah, selamat di pagi. sini kita tampilkan gurunya supaya apa? Ketika anak kecil melihat gurunya, ada Bagaimana Pak Guru. Dari situ kan beliau memikat atau membuat antusiasnya siswa itu makin meningkat. Lagi ya, kita kompak, oke? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Nah, sebelum itu Bapak juga ingin menyapa. Halo Pak Guru. Nah, di sini saya bermain peran juga. Halo. Jadi seakan-akan bersama-sama antara video dan saya Pak Guru saling kenal. Jadi siswa tuh, Pak Guru kenal ya sama yang di situ misalkan. Jadi kita membuat akan belajar video yang memang membuat interaksi siswa semakin semangat.
anak-anak, ada yang tahu apa itu dongeng? Ini contoh cerita yang saya buat juga menggunakan Di laut luas sering terjadi perkelahian antara ikan suara paus juga sunda bisa dengan kita langsung buaya. masukkan di dalam Canva tersebut. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah Gangguan. Keluar Pak, ya hilang. Ya, Pak Topik, suara binatang itu suara Bapak atau kita memang mencari video binatang lagi? Suara saya. Oh, kita harus ini ya. suara Bisa buaya dengar itu. suara binatang. Iya, ya. Ya, saya menggunakan ya improvisasi lah. Oh iya, ya, oke Pak. Mantap. Saya improvisasi Saya cuma bisa suara karena saya nenek-nenek juga doang. saya pernah mengajar di kelas rendah, jadi saya bagaimana supaya anak-anak tertarik dengan cerita binatang tersebut. Jadi saya buat seperti Iya, itu. iya. Bagus. Ya, mungkin itu Ibu ya, dari penjelasan saya. Terima kasih. Wah, Baik. keren Pak Topik. Mungkin kalau mau melihat Oh iya, video sepakat. pembelajaran, bisa lihat di YouTube Pak Topik atau gimana tuh caranya? Ya, bisa Ibu. Nanti mungkin saya share. Ya. Ya, terima kasih Pak Topik. Oke, terima kasih kepada Bu Nikmah pertanyaan yang sangat luar biasa dan Pak Topik yang sudah men-share. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Yang pertama, teknologi yang terbaik adalah teknologi yang dikuasai dengan baik oleh gurunya. Yang kedua, bahwa libatkan guru di dalam pembuatan video. Saya sepakat sekali, karena kalau suara gurunya langsung, anak-anak lebih menarik lagi. Oh iya, itu Pak Guru, itu Bu Guru. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ya, ilmu juga buat kita untuk nanti bikin video yang lebih menarik lagi, insya Allah. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi, dipersilahkan yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, ini dari jauh-jauh dari Marunda, dari pesisir utara. Silakan Pak Iip. Yang tadi belum dijawab ya, Bu? Kenapa Pak? Bu? Yang satu lagi untuk mengimbas ke daerah-daerah. Ini bagaimana caranya? Oh, tadi sudah dengan menggunakan bisa paperless. Jadi kuisis itu di print jawabannya, nanti tinggal di scan sama gurunya gitu. Jadi tidak mesti pakai gadget anak-anak, tapi gurunya yang pakai gadget. Nah, tadi sudah disampaikan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Iip, dipersilakan. Jauh-jauh dari Kuningan nih. Assalamualaikum. Suara saya terdengar apa, Pak? Jelas-jelas Pak Iip. Kedengaran, jauh di gunung tuh. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya lagi di perjalanan. Mau bertanya Pak Taufik dan Pak Agus, rekan-rekan sahabat seperjuangan, ada nggak satu aplikasi untuk kita ya selain Canva ataupun yang lainnya untuk membuat animasi 3 dimensi? Sekiranya jika ada, mohon di-share Bapak Ibu, atau Pak Taufik atau Pak Agus ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya yang tahu pertanyaan yang sangat jawabannya. menantang ini. Langsung saja mungkin Pak Agus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Iip tentang animasi 3 dimensi. Dipersilakan. Iya, dia ngetes itu. Ya Pak Iip. Pak Iip udah tahu jawabannya kan? Ya, silakan Pak Tahu Topik. Pak, benar, sumpah. Pak Topik, silakan dijawab Pak Topik. Izin, tadi laptop saya sempat error, jadi keluar dari jaringan. Oke, saya ulangi Pak Topik pertanyaan dari Pak Iip. Ada 3 aplikasi selain Canva untuk membuat
3 dimensi. Jadi animasi 3 dimensi selain Canva. Seperti itu pertanyaannya Pak Taufik. Iya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bro Iip. Ya, kebetulan kalau saya untuk saat ini menggunakan membuat video pembelajaran itu biasanya saya menggunakan aplikasi Canva. Untuk selebihnya saya belum. Sedangkan kalau untuk MPI, Canva dicoba-coba sama apa itu ada tadi dengan menggunakan Canva apa lupa nanti saya di-share deh bro, lupa saya beneran. Siap. Maaf, Ya. tadi gara-gara laptopnya mati. Ya siap. Iya. Tapi Ini saya aja. cenderung di Canva. Saya cenderung di Canva kalau membuat sesuatu di Canva. Ya. Ya kebetulan dapat informasi ya Bapak Ibu ada perlombaan buat PGRI gitu kan. Ada diantaranya saya ditugaskan buat video animasi 3 dimensi. Makanya ya perlu Bapak pembatik ini gitu kan. Untuk share-share di sana ya. Makasih banyak Ibu Lutfia dan teman-teman. Oke, baik Pak Iip. Salam hati-hati di semangat jalan untuk Pak Bunda. Iip. Nanti boleh ngobrol-ngobrol kok sama pemateri kita di Ngopi, luar jangan lupa ngopi. sama Pak Ngopi Agus sambil dan Pak ngopi. Taufik. Sinyal Makasih lemah banyak. itu, Allah siap sinyal. membantu. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagi ada yang pengen bertanya tentang teknologi, insya Allah bisa didampingi sama pemateri kita pada malam hari ini, Pak Agus dan Pak Taufik untuk berkolaborasi ya Pak Iip. Semangat untuk lomba PGRI-nya. Langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya dari Bu Oni. Silakan Bu Oni untuk dibuka mic-nya. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin saya untuk bertanya dan izin tidak membuka kamera ya Bu ya. Ya baik Bu Ani. Sangat pertama-tama saya mengapresiasi sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari narasumber malam ini, sangat menginspirasi dan luar biasa pokoknya. Pertanyaannya begini, ada 2 ya yang mungkin saya jadikan pertanyaan gitu kan. Satu pertanyaan, yang satu mungkin bukan pertanyaan. Yang pertama begini, TIK ini kan membutuhkan alat ya seperti buat murid-murid itu kayak handphone ya. Nah, untuk narasumber gitu, apakah setiap hari siswa diperbolehkan untuk membawa handphone atau misalkan ada jadwal tertentu atau bagaimana gitu kan. Kemudian yang kedua, saya jujur sangat sangat apresiatif banget ya terhadap materi kali ini gitu. Untuk Pak Taufik kan satu gugus ya mungkin bisa didesiminasikan secara luring ya, kita bikin komunitas untuk sharing-sharing berbagi dengan komunitas di Koja ya Pak ya. Mungkin itu saja ya Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Ada yang ngajakin ketemuan. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, apakah tiap hari siswa membawa handphone? Yang kedua, Pak Taufik ini diminta untuk mengadakan pertemuan luring. Baik, silakan kepada Pak Taufik. Pak Taufik. Oke. Ya, baik. Masih ada. Silakan. Pertanyaannya Bu Oni, ya saya satu gugus dengan Bu Oni. Insya Allah Bu Oni, kalau nanti ada waktu kita bikin jadwal secara bersama-sama, kita belajar bersama ya. Untuk siswa, apakah siswa membawa handphone tiap hari ataukah ada jadwal? Nah, di kelas saya siswanya itu ketika membawa handphone itu terjadwal. Kenapa terjadwal? Karena handphonenya pun ada yang punya, ada yang tidak. Mungkin yang punya itu kisaran 70% dibandingkan yang tidak punya. Oleh karena itu, ketika kita pembelajaran harus menggunakan handphone, biasanya 2 hari sebelum pembelajaran, kita meworo-woro di WhatsApp group untuk meminta kepada orang tua untuk mengizinkan siswa tersebut membawa handphone.
Sedangkan IT sendiri tadi di awal saya sudah bilang tidak harus handphone. Dengan kita menggunakan quizzes berbasis kertas, presentasi yang berinovatif, di situ kita sudah menggunakan IT. Jadi berpikir IT itu harus handphone, tidak. Segala teknologi yang kita kuasai dan dipergunakan di dalam kelas itu adalah media pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Mungkin itu Ibu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Taufik penjelasannya. Baik, Bu Oni, tinggal tunggu tanggalnya nanti bisa meet up sama Pak Topik dan teman-teman Koja. Ya bolehlah kalau saya ikut mampir. Baik, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas dari Bu Leni. Silakan kepada Bu Leni. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Bu Lutfi. Saya sih sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, hanya bersifat apresiasi. Terima kasih sekali tadi walaupun dikatakan pemateri itu tentang Canva ya, yang sederhana tetapi bagi saya itu sangat berarti karena baru malam ini saya tahu, oh ternyata begitu, seperti apa yang dikatakan Bu Lutfi tadi. Bisa tidak saya memberi masukan kalau hal seperti ini dijadikan suatu kebiasaan begitu, misalnya terjadwal 2 minggu sekali kah atau sebulan sekali kah ada seperti pelatihan begitu. Ya begitu saja Bu Lutfi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni. Tadi juga sama, berarti nafasnya ini sama yang disampaikan Bapak dan sambutan Bu Darti agar kegiatan seperti ini dilaksanakan secara berseri. Baik teman-teman sekalian, saya coba merangkum ada satu hal yang semangat yang kita ambil bersama. Yang pertama yang disampaikan oleh Bapak bahwa tidak ada yang tidak mampu bila mau belajar. Insya Allah teman-teman yang ada di sini adalah guru-guru pembelajar. Sebelum ditutup, izin untuk guru-guru hebat kita lakukan foto bersama. Yang bersedia untuk membuka kameranya mungkin bisa untuk dibuka. Dipersilahkan untuk buka kamera, kita foto bersama. Pak Agus siap? Oke, boleh dihitung Pak Agus. Kita foto dulu ya. Oke, siap semuanya. Pakai gaya nggak Pak Agus? Ya, yang paling gayanya manis gimana kok. Pak Agus? Iya, yang paling Pakai manis gaya. kemarin. Ya. Terima kasih sudah mau senyum. Kayaknya Di gini. Loro Telu. Pakai gaya dong. Oke, gaya 1, 2, 3. Literasi Jakarta. Salam literasi. Boleh, 1, 2, 3. Terima kasih Pak John. Terima kasih guru-guru hebat. Jakarta Utara 2. Memang oke. J2, 3. Terakhir. Gaya bebas. Lempar sendal, lempar sepatu. Lempar sendal bagaimana gini? Apa sih? Yang ngerti aku nih, Pak. Selamat menonton Pak John. Baik, terima kasih juga kepada Pak John dari Pegangsaan sudah menemani kita. Dari saya pergi memancing Sungai Sula. Senja. Salam undur dari saya untuk sahabat pendidikan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seri Terima kasih berikutnya. Bapak Ibu guru untuk wilayah Terima kasih Udin, semuanya Pak Agus, Pak Kojak, Kelapa Gading yang sudah Taufik. hadir. Terima Terima kasih kasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu dan sukses untuk kita semua, Bu Darti dan semuanya. Terima kasih banyak. Pak Jangan Iqbal, lupa sudah bagi-bagi jauh-jauh lagi dari ujung selatan. Pak Agus, kopi. Jonggol. Balik. Pak Iqbal. Terima kasih Bapak semuanya. Mohon izin.